Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari unsur yayasan maupun unsur PKBM. Pertama, terima kasih dan selamat saya sampaikan ya kepada seluruh yayasan maupun PKBM atas sampai sekarang masih berjalan dan insya Allah berkembang. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari koordinasi Pak ya di PKBM. Sebagai ketua yayasan, ketua pembina yayasan, tentu apa yang saya sampaikan bersifat bukan penyampaian masalah teknis administrasi, tentu lebih penekanan pada nilai atau value. Nah, saya berulang-ulang mengajak, dan itu pedoman kita semua, marilah kita dalam berkiprah di Yayasan Pendidikan Bina Pancamarga ini kita pakai sebagai lahan ibadah. Itu pertama. Jadi intinya mari kita niati kiprah kita di sini, kegiatan kita di sini sebagai lahan untuk beribadah. Kedua, kalau ibadah itu tujuannya adalah dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi mari kita apa yang kita lakukan itu juga nanti bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kalau kita sebagai pemegang organisasi, apakah itu bagian PKBM maupun yayasan, tentu apa yang kita lakukan itu nanti bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Jadi tidak hanya akhirat saja, tapi juga dunia. Jadi kita bisa sejahtera dunia maupun akhirat. Nah, saya nyambungkan dengan Pak Komarudin tadi, dari hadis Nabi, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama kita rugi, kalau semakin jelek kita celaka. Kalau udah sakit itu intinya. Ya, oleh karena itu marilah kita berusaha meningkatkan diri, baik secara fisik maupun non fisik. Termasuk ini, maaf Bapak Ibu sekalian, saya dulu di UNES itu pernah jadi dekan. Kebetulan namanya APIPA itu ya. Kemudian kerjasama dengan UI Wali Songo Fakultas Tarbiyah. Jadi kami mengajar di sana. Termasuk saya juga mengajar walaupun dekan mengajar. Lama-lama itu teman-teman dosen itu keluh kesah gini, Pak, masa ini bayarannya tidak naik-naik dan selalu terlambat. Nah, waktu koordinasi dengan dekan sana, itu saya bilang gini, katanya biaya itu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini kok sudah 5 tahun tidak naik-naik dan malah terlambat. Nah, padahal dalam Islam ada apa itu? Bayarkan gaji sebelum keringat. Saya guyon nih, bahwa kalau itu jangan yayan itu keringatnya oli, jadi tidak kering-kering. Itu biasa serius Pak, itu tahun 2000 saya jadi dekan 99, itu dikeluai. Saya juga ngajar memang juga, jadi ngerasain juga ngajar di Yayen itu ya. PKBM harus naik ya Pak, biar lebih bagus ya. Oh, saya tidak ngomongin. Oh, tapi akan WHP. Wis mau motor ya kerasa. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin dalam segala hal ya Pak ya. Nah, itu jadi baik tata organisasi maupun yang lain-lain, baik dunianya maupun akhiratnya. Jadi saya ingat kata-kata Pak Komar itu apa? Di Semarang Jawa Tengah Pak, kalau kita dalam kegiatan itu pertama kita golek jeneng sih, baru kita cari jenang. Nah, agar peningkatan mulai hari ini, yayasan ini juga bisa memberi jeneng dan memberi jenang, betul ya? Nah, jenangnya muda. Itu jenangnya muda, ditoto sing apik gitu ya. Nah, itu jadi jenangnya sing
Enggak, itu saja yang singkat ya, tapi ada bait kedua. Jadi saya mudaroso saja. Jadi saya tadi sempat bingung gitu. Sampai sini kok sepi belas. Saya datang jam 10 kurang 10. Kok sepi. Lalu sangat istri saya ingat istri saya nanti kalau bilang ini jangan-jangan keliru tak buka. Kali bener. Soalnya saya pernah keliru juga itu di Senani Bojoku. Mau ora nah, di kampus saya ada undangan gini. Profesor boleh lupa, boleh keliru. Mahasiswa tidak boleh lupa, tidak boleh keliru. Jadi saya sampai gini, sampai mau tanya tetangga itu. Buka, itu benar jam tanggal 11 hari Sabtu jam 10, tapi masih sepinya nyet. Ya saya jalan ke sana. Yang tepat waktu menurut jam saya Pak Sandio pas jam 10. Tapi menurut jam Samsung terlambat 1 menit lah. Saya agak jam itu ya. Jadi saya terus jalan-jalan itu ya di sana yang kita itu ini jane wilayah mana ternyata ada wilayah PKBM yang dibangun gedung itu ya. Ada monyetnya juga ya, itu nanti yayasan ini sudah jalan Pak dimotori Pak Narto untuk ngurus izin. Jadi kita doa, saya hanya mendorong aja kalau dukungan saya ikut terjun gitu ya. Kalau enggak ya dungo itu ya, itu pembina kan soal dungo Pak. Enggak kerja itu ya. Jadi tugas pembina itu Pak pembina jasmani, rohaninya khususnya itu ya, ideologinya. Jadi saya gini, terus saya tahu, oh ini tepat. Oh Pak Sedia datang, anaknya begitu jadi akurat. Kleru itu ya. Wah, linglung. Kalau profesor lupa linglung tuh ada maklum. Aku tepat 10-10 tepat. Saya biasakan memang di kampus kalau di UAD itu, Semen 2D kan ada ngajinya. Jadi sebelum kuliah itu ada ngaji. Maka kuliah pertama mesti sambilan baca wal asli. Itu ya. Nah, itu ya. Wong di Muhammadiyah itu dosen rapat di hotel kok, Pak. Saya kemarin rapat di hotel Arohan itu ya, Rohan itu ya. Itu saya udah minta izin, saya agak terlambat juga karena ini sampai di sana saya nomor 3 ya. Jadi pengurusnya memang belum datang seperti ini tadi Pak. Jadi itu nanti kita bukan apa ya, kita tingkatkan hari ini harus lebih baik kemarin dan hari esok harus lebih baik dari ini. Jadi saya itu di UAD sampai 2AD itu hampir selalu saya datang kuliah jam 7, saya datang adalah setengah 7 Pak. Kadang-kadang 7 kurang seperempat, kadang 7 lalu. Nah sekarang macam sudah baik gitu. Saya datang 7 kurang seperempat sudah ada 7 mahasiswa. Ya sudah lumayan. Dulu waktu saya jadi dosen baru itu saya masuk 7-10 baru 1 orang. Bahkan ini di video sama petugas itu. Lalu POV-nya bilang gini, dosennya datang, mahasiswanya baru 2. Nah, di video kalau disebar luaskan itu ya, karena kita apalagi FKIP calon guru maka saya beri contoh untuk apa ya seperti wal asri ya, tepat waktu supaya ini soalnya ada juga yang mau jam 12 harus pergi nih Pak Sandio, Pak Madiono. Nah kalau saya santai Pak hari ini, maka saya diminta Pak kemarin itu hari apa? Sabtu, jadi saya bisa pagi sampai 10 juga bisa loh Pak, asal konsumsinya terjamin. Ini guyon tapi serius ya. Nah saya berdoa moga-moga yang teknis tentu nanti apa itu timnya Pak Narto itu ya, bagaimana teknis supaya nanti ya kita nyambut dia senang gitu ya. Jadi kalau di UAD itu ya Pak ya, Muhammadiyah itu kan biasa di Wantara bilang gini, hidupkan Muhammadiyah tapi jadi jam kehidupan. Tapi 2D itu lebih mapot dari di UNES Pak. Setiap rapat dapat amplop ya. Kalau di UNES tidak. Jadi dunia akhirat itu Pak ya. Nah jadi nanti kita kembangkan semua tutor di nasibnya diperhatikan. Syukur bisa tutor di sini sudah bisa mendapat sebagai PPK atau apa gitu Pak. Saya kan juga dulu reviewer atau penguji apa itu namanya, sertifikasi dosen waktu di UNES. Sekarang sertifikasi guru. Kalau saya dengan guru gampang Pak, semua mesti lulus kalau saya, orang kebangetan. Dan selama ini saya mulai sertifikasi itu tak beri nilai lulus gitu ya. Kalau guru saya kok bayar residen kok mengaruh sertifikasi WANGR. Saya mesti lulus itu Pak. Coba kurang terang Pak ya. Ya kalau misalnya bagian ini tidak ngirim ya bagaimana, tidak ngirim videonya ya tak naik 0. Tapi kalau ada pasti lulus.
Ya paling enggak 76 betul ya, sudah lulus. Karena saya juga jadi guru, tapi bekas jadi guru SPG nilainya Pancamarga ini lah tahun 72, 73, 74. Jadi merasa kayak bayar reside. Jadi, tapi mari kita karena juga guru kita tingkatkan ya kejantanan lahir maupun batin. Ning yo ora ngoyo-ngoyo banget, sak kuwate, sak tekane, ning yo tekan. Ngaten Pak Komar nggih. Nah, nanti kita bersama Pak. Ya, apa unsur pembina, unsur pengurus harian dan PKM kita maju bareng. Kalau ada suatu hal yang kita bareng, insya Allah saya kalau Allah kepepet ya kita terjun lah sampai lapangan. Insya Allah ya kuatnya sudah relatif tua. Mudah-mudahan ini kita semua ini dihitung oleh Allah merupakan satu kegiatan ibadah dan menjadi sarana kita, jalan kita untuk kita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan sukses, berkembang, dan sekali lagi kita nanti kalau sudah pergi meninggalkan nama baik di Balai Catur ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih kepada Pak Profesor selaku pembina yang sudah bisa juga kita dengarkan bersama. Kalau bisa hari ini segalanya lebih baik daripada hari kemarin ya. Sebagai pembukaan tadi saya menyampaikan itu hadis ya. Itu saya selalu menyampaikan di forum-forum karena itu bentuk memotivasi dari kita selaku pribadi, mungkin selaku kepala rumah tangga, selaku guru, selaku mungkin di organisasi. Termasuk tadi contoh yang sangat bagus. Saya mohon maaf karena tadi saya ngurus HP itu juga ya, di retas itu. Termasuk saya mengambil polsek karena di layar HP saya mic Anda dipakai ojol. Saya deg-degan juga itu. Karena ya itu banyak penipuan sekarang. Tapi intinya tadi wejangan dari polsek, selama Bapak tidak merespon nengke baik aman Pak. Tapi kalau dengan ngeklik buka merespon, wah itu nanti ya. Nah ini pengalaman ini kita sampaikan ke Bapak Ibu, jangan terjadi seperti terjadi tadi subuh. Bersubuh mas ya, bersubuh dengan buku kemarin itu HP-nya di atas, korbannya ternyata ada orang kita ya. Ampun tadi ya Pak ya, 500 ya untuk amal jariah, tapi nggak tahu jariah tenang kok. Ya, itu contoh nasib. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pelengkap, ini banyak yang hadir memberi masukan, masih dari unsur yayasan, Pak Narto izin. Barangkali tadi saya menyampaikan, menunturkan Pak Parjimin mau bergabung mulang itu loh. Karena kalau bukan pembina, bukan ketua, katanya boleh ya, boleh nyambi mulang boleh Pak. Ya, itu ini mumpung Pak Parjimin ada untuk mengurangi beban Bu Dwi. Bu Dwi itu saya dapuk jadi bendahara TKBM, bendahara yayasan, masih mulang di formalnya juga bendahara, mungkin mulangnya ya oke tenan karena jam bahasa Indonesia banyak. Ternyata di sini luar biasa. Saya selalu mendoakan semoga dengan sehat. Karena bisa menerbitkan raport tepat waktu. Saya tanda tangan itu belum rampung. Saya dibel Bu Sami, gimana raportnya Pak Omar? Baru rampung tadi pagi Bu, raport yang saya dari itu memang ngeprint ya. Sama tanda tangan sama stempel. Alhamdulillah Bu Yuni rampung enggak kelas 10? Belum. Alhamdulillah. Belum. Belum. Ini tadi sangat penting pelajaran, coba kita semuanya untuk ngajar ya. Tadi Pak Prof kan jam 10 kurang 10 dari sini sepi blas. Ngurus Yarono iki bener ora bahkan Bu Juni lupa. ya artinya ini setiap kita rapat saya juga mencermati. Mari kita mulai memperbaiki diri. Ini rapat ya hadir seperti Pak Prof itu. Ya. Online juga saya undang juga gak hadir juga repot. Online. Baik, saya minta pelengkap dari yang hadir dari Pak Parjimin dulu untuk yayasan. Saya tadi melemparkan karena saya harus laporan. Kalau oke, SK akan saya tambahkan, tutornya akan tambah ya. Saya tanggal 14 harus laporan Pak. Tutornya kurang mau tambah ya. Gitu. Makasih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Prof. Hardi Suyitno yang pasca kita hormati, yang terhormat Bapak Kepala PKBM, Bapak Haji Komarudin yang kami hormati, juga kepada Bapak Ibu tutor semuanya dan hadirin semuanya yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karunia limpahan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bersama-sama silaturahmi sesuai dengan undangan dari Kepala BKBM. Juga salam dan sholawat kita sampaikan kepada teladan kita, uswatun kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, juga termasuk kita semuanya ini yang benar-benar nunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah Bapak Ibu saya matur di hadapan semuanya. Saya matur mungkin yang pertama kali atas nama yayasan. Pertama mohonkan maaf, ini beliau ketua yayasan yang terhormat Bapak Haji Sunarto hari ini izin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau Bapak Sunarto punya acara yaitu pengajian pengajian Sakumu, yaitu pengajian sahabat Quran mulia, juga yang anggota jamnya sama yaitu jam 10 sampai jam setengah 12. Makanya Pak Haji Sunarto hari ini izin karena di rumah ketempatan pengajian Sakumu itu. Yang katanya Pak Narto itu harinya juga sudah minggu kemarin, Sabtu kemarin, tapi karena ada benturan acara-acara baru terlaksana hari ini. Ternyata hari ini juga barengan dengan pertemuan yang ada di PKBM ini. Maka beliaunya tidak bisa meninggalkan acara di rumah dan pamit. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya matur juga sudah disangoni, dibekali oleh Pak Narto selaku ketua untuk menyampaikannya di hadapan Bapak Ibu semuanya ini. Tentunya kami sampaikan, mungkin seandainya kok kurang lengkap, kurang sempurna nanti terutama Bapak Kepala PKBM Panca Usaha bisa ketemu langsung atau nanti bila ketemu Pak Narto bisa bertanya. Begini Bapak Ibu semuanya, bahwa kita sebagai istilahnya ya pengurus, pembina, pengelola yayasan PKBM tentu punya kewajiban demi membawa nama baik dan kemajuan PKBM itu sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kepala PKBM Pak Komar dan Prof. Hardi selaku pembina. Nah, pertama sekali lagi kami ucapkan selamat pada Pak Komar yang telah diamanai sebagai Kepala PKBM Panca Usaha mulai 1 Juli ya Pak Komar dan 4 tahun ke depan. Semoga Pak Komar selalu amanah, bisa selalu sehat, membawa PKBM Panca Usaha itu di tengah masyarakat benar-benar bersinar, bercahaya, bisa membawa siswa-siswinya benar-benar sesuai yang kreatif, mandiri, inovatif. Kemudian juga selamat kepada Bapak Ibu semuanya selaku tutor lah PKBM untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk itu kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama antara yayasan, antara pengelola, antara tutor, sehingga dengan silaturahmi ini benar-benar kegiatan-kegiatan PKBM yang sudah berjalan di semester ganjil kemarin kita putus dulu Bapak Ibu, ada adzan.
Terima kasih. Saya teruskan, matur saya Bapak Ibu. Silaturahmi ini benar-benar ada kemanfaatannya, membawa kemajuan di semester 2 yang akan datang ini. Karena semester 1 sudah kita lalui, tentunya di semester 2 tentu akan lebih baik, lebih semangat lagi. Kemudian yang keduanya berikutnya Bapak Ibu, dari yayasan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Keberhasilan, kesuksesan selama pembelajaran yang telah berlalu tahun-tahun yang kemarin, termasuk juga semester ganjil yang sudah berjalan ini, akan menjadikan tolak ukur, akan menjadi pancatan, menjadi istilahnya lompatan lagi untuk menuju semester yang kedua ini. Tentu prestasi-prestasi, jerih payah, dedikasi, perjuangan Bapak Ibu tidak akan terhenti sampai di situ, nanti akan tersambung atau bisa dilanjutkannya di semester yang kedua ini. Nah, hal itu tentu kerjasama dari kita semuanya, dari yayasan, dari pengelola, dari tutor memang sangat-sangat diperlukan. Kedisiplinan waktu, ketertiban. Jadi seperti kami tadi kita rawuh Prof yang pertama, kemudian disusul Pak Sandio, kemudian saya Pak Parjimin, ya urutan yang ketiga hadir. Tapi saya memaklumi lebih-lebih Kepala PKBM Pancausaha Pak Komar yang tadi atau barusan, karena Bu Komar baru ada kerepotan karena hacker HP-nya itu. Ya kita maklumi. Dengan kedisiplinan waktu, kedisiplinan kerja, termasuk terkait dengan administrasi yang tertib kesemuanya, akan menjadikan tolak ukur untuk maju ke depannya. Tidak hanya itu aja Bapak Ibu, kemajuan tentu didukung oleh tertib sarana prasarana, tertib administrasi, tertib pembelajarannya, tertib kemudian lingkungan, dalam arti lingkungan sekolah ini pun juga akan mendukung, karena menjadi stakeholder dari kelengkapan sekolah itu tidak lepas dari itu, termasuk tujuan sekolah, termasuk juga nanti setelah selesai akhir tahun hasil nilai, hasil kelulusan, hasil kenaikan kelas itu menjadi tolak ukur kalau PKBM Pancausaha itu memang diperhitungkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh kita semuanya. Ini khususnya dalam didik anak-anak,
PKBM ini akan maju, PKBM ini akan dinilai berhasil kalau para siswa kita yang lulus, yang naik kelas itu adalah siswa-siswa yang punya budi pekerti yang baik, punya anak-anak yang boleh dikata bisa mandiri, apalagi lembaga kita itu adalah saat ini lembaga baru, lembaga non formal. Akan kita lihat anak-anak kita yang bisa nantinya mandiri, kreatif, dan boleh dikata produktif, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, dari yayasan mungkin ini dari ketua yayasan beliau Pak Sunarto pesan kepada saya Pak Parjimin bahwa dengan sekiranya mohon dengan hormat lagi sangat, ini pengelola yayasan beliau diketuai oleh Bapak Komar dan di Pandigani didukung oleh Bapak Ibu tutor, juga nanti ada administrasinya, adalah dimohonkan untuk membuat program kerja di tahun anggaran yang berjalan ini, yaitu 2024-2025. Ini satu yang dimohonkan. Yang kedua adalah membuat rencana anggaran belanja sekolah RAPBS, rencana anggaran belanja sekolah pada tahun ini juga, baik yang kemarin sudah berjalan di semester 1 dan yang akan berjalan di semester yang kedua. Kemudian yang ketiganya, memohonkannya izin untuk membuat laporan semester 1 yang sudah berjalan ini, baik itu mencakup pengelolanya, mencakup pendidikan atau tutornya, laporan siswa-siswinya dari paket A, paket B, paket C, sehingga dengan adanya laporan yang baik itu laporan program kerja, laporan rencana anggaran belanja sekolah, termasuk laporan semester 1 itu akan menjadi pegangan kita yang akan lebih baik lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang akan datang di semester 2. Sehingga tujuannya ada yayasan, tujuannya ada di pengelola, ini benar-benar tercapai bila kita memiliki program kerja tahun ini, punya rencana anggaran RAPBS-nya tahun ini, termasuk laporan di semester 1. Bapak Bu, ini yang kami sampaikan, pesan dari beliau Pak Narto. Mungkin juga istilahnya maaf, mungkin kalau tidak sempurna, kami dalam meramu apa yang disampaikan Pak Narto kepada saya. Nah, yang terakhir kali mungkin Bapak Ibu, mari kita bersama-sama seiring sejalan untuk bisa memajukan PKBM Panca Usaha ini. Kemudian untuk saya Bapak Ibu, saya sudah purna tahun kemarin guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Hanya kalau saya melihat aturan kalau saya melihat aturannya di buku notaris, juga buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Bina Pancamarga, ini Bapak Ibu yang saya pegang ini disebutkan di pasal 14 tentang kepengurusan pengurus yayasan. Pengurus yayasan berarti bukan pembina dan bukan pengawas, karena di dalam yayasan itu ada pembina, ada pengurus, kemudian ada pengawas, ada 3 itu. Butir yang kelima itu adalah pengurus tidak dapat merangkap. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina atau pengawas atau pelaksana kegiatan. Kalau saya masuk di dalam tutor di sini, berarti saya masuk dalam pelaksana kegiatan. Ini aturan di sini Bapak Ibu. Tapi apa yang namanya aturan kan mungkin
lihat situasi dan kondisi, lihat di lapangan seperti apa. Ini mungkin tidak harga mati atau mungkin saklek, tidak, mungkin ya bisa diyakiyuk karena situasi dan kondisi darurat saat ini yang ada di lapangan PKBM Panca Usaha kita di Balai Catur ini. Ini hanya saya menyampaikan itu. Kemudian secara pribadi Pak Komar, mohon maaf Pak Kepala PKBM Panca Usaha, biar Pak Komar juga langsung bisa ceket-ceket, sing-singkan lengan baju dan bisa selesai. Saya jawabnya begini Pak Komar, untuk saat ini Pak, saya tidak saja atau belum bersedia menjadi tutor PKBM. Satu, karena Nyun Sewu, secara keluarga saya hanya keluarga kecil Pak Komar, saya bertiga, sementara anak ada kerja di Banten. Kayaknya kok kerepotan banyak dan kegiatan-kegiatan yang lain tidak usah saya sebut juga macam-macam. Daripada saya tidak atau belum bisa maksimal, saya izin dulu. Keinginan Pak Komar belum saya terima. Biar nanti Pak Komar atau Bu Dwi langsung bisa mengalihkan, aku terus tak nyomot Bapak Kai, Bu Kai yang bisa menemani Bu Dwi. Ngaten mawon nggih. Jadi langsung itu biar nggak ngambang. Kalau saya jawabnya nanti pulang kemudian saya harus diskusi dengan istri, iya ya Anda makan waktu, malahan saya jadi melah matur di hadapan Bapak Ibu, sementara Pak Parjimin belum bersedia menjadi tutor gitu ya. Bisa kemungkinan. Ya, ngaten menika belum dulu. Kemudian yang mungkin tambahan lagi, kalau tadi Pak Komar ngendiko mau mengangkat administrasi yang bisa komputer di sini, ya memang seperti itu Pak, monggo ya. Hanya mungkin kalau terkait dengan kesejahteraan dari beliau, ya tentu kalau dari kami, dari yayasan kan tidak punya dana Bapak Ibu ya. Yayasan tidak, dananya dari mana? Saya sendiri juga tidak tahu ya. Apakah dananya patungan dari ketua sekretaris bendahara atau dana dari mana, saya tidak tahu. Yang saya tahu selama ini yayasan itu tidak ada dana atau belum punya dana. Jadi kalau fotokopi Pak Parjimin, jujur Bapak Ibu membuat apa-apa, saya ngetoknya dewe-dewe, Pak Narto juga nggak tanya, Prof Harti juga nggak tanya, Pak Parjimin jalur hijau lora, belum ada yang tanya Pak. Saya juga diem aja Bapak Ibu. Misalnya ini, iya bendara juga nggak menanyakan. Akhirat jadi semuanya. Ini saya fotokopi Bapak Ibu, saya fotokopi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk juga yang lain-lain. Saya membuat apa-apa, saya melah tombok Bapak Ibu. Ngaten mereka. Nyun pangapunten guys, Pak Parjimin bicaranya apa adanya, seperti itu. Jadi kembali Pak Komar, Pak Kepala, kalau nanti ada tenaga baru yang ditempatkan di mana tentang untuk mendukung mengembik up ketugasan PKBM, yayasan belum ada. Mungkin tapi ini dari sekretaris loh. Tapi kalau nanti dari ketua kok versi lain dari Pak Narto, ya mohon maaf dan terima kasih. Ternyata ada kok Pak Parjimin dari ini ngaten menika. Nggih, itu Pak Komar. Jadi terima kasih dan nanti pun apa yang disampaikan Pak Narto akan saya berikan ke Pak Komar secara tertulis gitu Pak, biar nanti lengkap ngaten menika. Ngaten Bapak Ibu, terima kasih kalau bicaranya Pak Parjimin agak panjang dan kurang pas. Sekali lagi mohon maaf. Dan hanya inilah Pak Parjimin kalau matur di hadapan Bapak Ibu seperti ini. Dan yang lain-lain monggo kalau sudah semuanya berjalan terkait dengan hak-hak dan kewajiban, ya kita jalankan sesuai dengan relnya, dengan prosedurnya seperti apa, sehingga semuanya berjalan dengan nyaman, enak dan bahagia. Tidak ada, istilahnya tidak boleh menggerutu, gerundel, geresulo, berkeluh kesah di belakang. Nah tentu Bapak Ibu nggih, keluh kesah, gerundel,
apa-apa itu tidak dapat ganjaran, malah istilahnya awake lungkrah, loyo, jangan-jangan malah jadi penyakit. Ngaten toh Bapak Ibu? Kadang-kala soal asam lambung itu bukan karena pola makan yang tidak tertib. Kata dokter pola makan yang tidak tertib ternyata karena berkeluh kesah, karena merasa tidak puas dan sebagainya. Ngaten menika. Sekarang banyak orang asam lambung karena itu tidak los apa yang ia kerjakan. Tapi kalau semuanya didasari ibadah lillahi ta'ala seperti ngendikanipun Pak Ustadz, Pak Sandio, akan semuanya enak biar kita semuanya awet muda walaupun usia ini kita sudah di atas 60 tahun. Nggak tahu Bapak Ibu, kita usianya sudah 60 tahun ke atas ini yang bapak-bapak ini yang udah purna. Nek iso jiwanya jiwa 18 tahun semangatnya. Fisik boleh tua, tapi semangat selalu muda terus. Ngaten menika. Udah pitung nggih ngaten menika. Nyuwun pangapunten. Wekdal saya kembalikan ke Pak Komar selaku pimpinan MC-nya sekaligus yang dituakan di PKBM ini. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Marsimin yang sudah menyampaikan amanah dari Ketua Yayasan yang sudah kita paham bersama, dan Pak Marsimin bisa bergabung menjadi tutor karena memang belum siap. Mudah-mudahan yang akan datang bisa siap, walaupun aturan seperti itu bisa diinisiasi karena kita di non formal. Dan mohon dicermati SK itu ternyata Pak Suramanto belum masuk. Ini saya tolong dicermati yang belum masuk siapa, karena kita harus berbasis rasio juga ya. Pak Ali itu Pak. Tapi kan sudah di situ nanti Ya. Pak Ali kan tidak. Pak Ali belum masuk Pak Ali? Pak Ali sudah, tapi di situ keterangannya nanti induk. Pak Ali kan Oh iya. Ayo tolong diralat yang induk dan induk, karena saya harus. Kalau induk kan nanti bisa diajukan. Kalau induk itu ya ngomong nang PKBM tok itu loh. Ini saya harus melaporkan yang hari ini Bapak Ibu yang baru hadir harus mengisi data online, data tutor secara pribadi. Ya. Untuk selanjutnya yang belum masuk atau udah ralat, mungkin salah NIK, mohon untuk dicoret-coret itu, karena saya harus laporan yang betul. Kemudian ancang-ancang Bapak Ibu yang masuk tutor induk sudah masuk dapodik. Ini Pak Sandio masuk dapodik, tutor induk. Pak Ali, tutor induk masuk dapodik. Pak Yen sudah masuk dapodik, sekarang tutor induk karena sudah purna. Kemudian Bu Isna, tutor induk. Karena dalam waktu dekat saya diundang lagi untuk sosialisasi dana fasilitasi. Berarti Bapak Ibu yang sudah jadi tutor induk siap-siap membuat RPP 6 bulan Pak. Nah, mulai dari sekarang, karena sosialisasi fasilitasi nanti bulan Januari minggu ketiga Pak, saya diundang lagi. Yang biasanya waktunya hanya 3 hari Pak, saya nggak sempat, saya harus menandatangani banyak sekali. Tahun kemarin saya tidak sempat membuatkan Pak Sandio, Pak Tris. Padahal tahun sebelumnya saya buat ya alhamdulillah cair ya. Tahun kemarin berarti yang membuat cuma saya, Bu Ir, dan anak saya. Itu memang gawe dhewe. Kemudian beberapa teman-teman yang dari Insan Kuantum. Insan Kuantum ada 6 tutor mungkin yang sudah diberi dana fasilitasi. Maka untuk tahun ini atau semester ini kan tambah ya. Kalau Pak Mati belum masuk, Pak Suramanto belum masuk dapodik maksudnya. Tapi yang saya lihat Pak Ali sudah, Pak Sandia sudah, Pak Tris, Pak Yen, Bu Isna, tambah itu Bu Isna. Ini siap-siap gawe RPP 6 sasi. Ini nanti tidak dikoreksi dilipat Pak, penting gawe yang harus ditandatangani saya. Itu nanti biasanya akan dicairkan, punya hak dapat bantuan dari pemerintah daerah yang
biasanya setelah pengajuan itu 2 bulan berikutnya tayang. Alhamdulillah yang kemarin saya dapat laporan dari Bu Ir. Bu Ir mana Bu Ir? Tanggal 27 Desember Bu Ir ngebel saya, Pak Komar dana fasilitasi turun lagi. Oh ya alhamdulillah. Saya belum ngecek Bu. Tapi intinya kemarin saya tanya ke pengurus juga ya. Tapi ada tersisa. Ini mohon kalau ada tutor kita belum masuk 1 bulan. Karena yang semester kemarin ada kenaikan signifikan. Yang semula hanya 120, yang tahun ini jadi 240 atau berapa itu, sehingga setelah dibagi dananya kurang, sehingga dari kasih tendik mengajukan lagi anggaran. Mungkin ada 39 tutor atau tenaga kependidikan belum digelontorkan atau dicairkan dana fasilitasinya. Selamat pada Bu Ir yang sudah jelas menikmati. Saya sudah juga waktu mau. Untuk yang selanjutnya, ini mumpung ada Bu Dapodik untuk menyampaikan, saya harus melaporkan data siswa terakhir Bu. Dibuat berapa rombel? Kita masih rasionya masih masuk ya. Saya sampaikan, Yaumi pernah di Paido gampangan gitu. Masa murid 500 tutornya 10 orang atau turu tutornya itu. Nggak, rasionya nggak ada itu loh. Maka ada rumusan jumlah rombel kali 2 plus 1 itu minimal. Kita masih ada rasionya. Saya berkesempatan untuk Dapodik dulu, lainnya nanti memberi acara di lain-lain. Dan insya Allah bulan Februari saya ngunduh arisan ya, akan saya unduh sebelum bulan puasa. Tanggal 1 kita puasa, insya Allah kita berdoanya kan ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa barikna Ramadana. Ya Allah ya, bisa berikan kemudahan di bulan Rajab, Sa'ban, dan pertemukan di bulan Ramadan. Semoga panjang umur semuanya. Ketemu di bulan Maret, bulan Ramadan, tanggal 1 Maret menurut kalender pendidikan kalender Muhammadiyah, tanggal 1 itu sudah puasa. Tanggal 28 terakhir itu kita sudah masuk ke Arafah. Sebelumnya Pak, saya mohon pamit karena ngaji di Ada masukkan dulu, saya 2 kata 3 kata. Iya. Jadi kalau memberi masukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Bapak Pembina, dari pengurus yayasan, Bapak Kepala BKBM, dan teman-teman tutor. Ini nanggapinya santai mawon ya. Jadi masukan santai terus pamit. surat doa. Yang pertama pamit, yang kedua kadang saya karena ketidakmampuan saja. Jadi kalau nanti andai kata Pak Komar disuruh cepat laporan untuk jumlah tutor ada kurang atau ada tambah, mungkin kalau ada kurang saya mungkin. Enggak, saya karena ketidakmampuan begini. Saya menjadi tutor terus terang saya dimuliakan oleh teman-teman. Antara lain Mbak Semi, Mbak Erni, mungkin Bu Ir. Kadang kalau buat RPP digawe gitu. Nah, terus orakon gawe soal. Nah, ini kan dimanjakan. Saya jadi seneng. Neng karena ketidakmampuan saya itu, aku nek gawe yang mumet tenan. Jadi ndelok komputer niku sakniki biyen ora iso, saiki lali. Nah, mulai nek mau berkurang sebenarnya saya gitu. Orang kose. Yang kedua, saya betul saya pegangi karena itu hadis yang disampaikan Pak Komar. Saya sudah mulai memperbaiki. Ketoknya aku luwih apik, wong mau aku iso tepat jam 10. Tapi hanya itu yang bisa. Ini soal akademis yang orang iso. Karena ternyata semakin tua niku ditingkatkan lali. Saya sering ngobrol sama Pak Prof ini di masjid. Itu terus Pak Prof sering
Saya itu hanya mau mengatakan satu kata saja lupa. Loh, berarti kita harus meningkatkan lebih baik oleh sampai. Nah, iya. Sampai guyon sama Pak Prof. Jadi soal akademis kita yo aku nek kon luwih HP kita yo wangel tenan. Ning teko disiplin iki mau wis jam 10 wis dijami karo Pak Prof. Nah, ini tadi Pak Prof nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jebul malah saka yayasan. Nah, aku nyindir kancaku dhewe. Nah, ini mungkin itu andai kata memang saya tidak jadi tutor pun, saya kan masih di yayasan. Tadi aku iso dolan ning PKBM, kon nulis ijazah ya isih gelem. Isane ning niku tok. Engko tak tingkatke tulisannya apik dan nah, iso ya. Iso ya karena dredeg. Hanya lo tuan dredeg lho, Pak. Tapi insya Allah nanti yang bisa dilaksanakan sebagai insan yang punya banyak kekurangan, tentunya tetap akan saya usahakan menjadi baik. Artinya kita memang harus seperti itu, karena itu sabda Rasulullah. Tapi kadang saya mengingat ada suatu perjalanan seorang musafir, ini kemudian dia itu sering susah. Ternyata mencari ridho Allah, ridho manusia itu sulit untuk diraih, kata musafir. Mengapa? Karena musafir itu datang berjalan dengan anaknya, begitu bawa keledai, kemudian anaknya suruh naik, kemudian orang mengatakan, wong anak kok ora hormat wong tuwa kon mlaku kok malah anake sing numpak. Terus gantian bapaknya yang naik, anaknya yang tidak naik yo dilokke wong. Artinya mencari ridho manusia itu sulit dijalani. Mesti kita itu selalu kurang. Dan akhirnya bapaknya bilang begitu. Naik kabeh yo dilokke. Ora urus mosok keledai cilik tumpaki wong loro. Berarti kan mencari ridho manusia itu memang sulit dilaksanakan. Nah akhirnya kemudian bapaknya bilang sama anaknya, ya itu tadi, ternyata mencari ridho manusia itu sangatlah sulit dilaksanakan. Tapi kalau mencari ridho Allah itu yang semestinya tidak ditinggalkan. Artinya kita menjalani dengan sesuai dengan apa yang kita bisa laksanakan. Nah ini tadi mungkin itu saja nggih tambahane. Niki mung kalih guyon nggih. Dadi aja kula aja disengiti. Hanya sambil guyon, mudah-mudahan kula yo kaya ketularan Pak Zen arep nang PKBM lewat Purwokerto. Sampai sini berapa bulan? Mungkin itu saja Pak Prof, karena saya ada kewajiban ngaji di Galur jam 1 jane. Ning biasanya ya kuwi seperti Pak Prof bilang, nek profesor ora kena salah, ning nek mahasiswa kudu salah. Oh, nama niku mau. Wis lali to. Boleh lupa. Nek mahasiswa tidak boleh. Mungkin kudu ngaji oleh telat, nek sing ngaji yo aja telat. Nek kula yo matur, arep aku telat, pokoknya kudu disiplin. Le rampung kudu tepat. Jadi nek rampung tepat kan dadi sedikit le ngisi. Nggih, kula kinten menika mawon Pak. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat walafiat. Lan kula jane ya suarane beda to Mbak Erni. Nah, ini karena saya sudah 4 minggu suara saya agak hilang, mula nek arep kementus jane tidak ada landasan untuk menjadi orang sombong, karena ternyata Allah mengambil nikmat suara yang sedikit saja kita sudah nggak mampu apa-apa. Akhirnya juga kembali kepada Allah, mohon dikembalikan nikmatnya dengan catatan selalu mensyukuri nikmat. Nah, begini. Kanthi mensyukuri nikmat kerjusé kula boto wangsul. Terima kasih. Niku mawon Mbak Sumiatun. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, terima Pak Tua. Mohon Pak Sandio, semoga perjalanannya lancar, baik berangkat maupun pulang dari
Bukan untuk isi pengajian. Untuk selanjutnya dipersilakan Bu Sami untuk menyampaikan terkait dengan jumlah siswa dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Komar atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk hari ini tadi saya juga terlambat. Biasanya datang nggak telat. Tapi mohon maaf karena saya harus wirawiri ke rumah sakit, jadi saya masih harus membagi-bagi waktu. Karena ada saudara Pak yang saya sakit, tapi alhamdulillah kemarin sudah habis operasi dan sekarang masa pemulihan. Ya Bapak Ibu, mohon izin ya Pak, lupa namanya Pak sih. Ya Pak Prof, ya sama Bapak Ibu tutor, ya Pak Madi. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan Bapak Ibu tutor untuk tim penulis rapor. Terima kasih kemarin sudah menulis rapor dengan tepat waktu dan sudah tercetak dan sesuai kesepakatan kemarin untuk rapor tidak dibagikan. Harapannya nanti supaya tidak hilang. Nah kemudian untuk Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan mulai tahun ajaran ini, semester 2 ini, bahwa untuk tahun ini di Sleman itu memulai mengadakan istilahnya adalah arsip. Sebenarnya tidak mulai tahun ini, sebenarnya sudah dari 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Nah jadi untuk semua Bapak Ibu untuk ya nggak usah pakai itu. Bapak Ibu untuk terkait dengan ijazah, kalau tahun sebelumnya itu yang diarsip sama dinas itu adalah ijazah. Nah mulai sekarang kita juga harus mengarsip rapot, mengarsip bahan ajar, mengarsip modul ajar, dan juga mengarsip semua perencanaan. Nggak bisa Pak? Ya semua perencanaan ya. Jadi Bapak Ibu karena memang di kesetaraan untuk saat ini memang sudah benar sama dengan formal, dan untuk meningkatkan kepercayaan oleh dinas. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mengirimkan perangkat pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan di grup. Paling tidak Bapak Ibu itu punyanya apa dikirim saja kayak gitu. Yang penting di situ sudah diedit nama PKBM, kemudian nama tutornya. Misalkan yang Bapak Ibu yang masih aktif di formal, itu saya yakin pasti punya administrasi pembelajaran. Nah itu diganti nama saja. Jadi misalkan kayak Bu Dwi bahasa Indonesia itu, nah itu namanya diganti di PKBM Panca Usaha kayak gitu. Kemudian nanti juga identitasnya nanti juga ada identitasnya kepala PKBM. Jadi nanti yang bawah itu kepala sekolah itu diganti menjadi kepala PKBM. Kemudian diberi nama Pak Komar, dan juga penulisnya itu nanti Bapak Ibu. Nah mohon untuk, karena kita diminta untuk laporan ke dinas dan saya belum melaporkan karena belum belum ngirim ya. Alhamdulillah kalau untuk yang paket A itu sudah ada kemarin dari Kuantum, itu sudah beberapa mengirimkan untuk modul ajar. Nah Bapak Ibu di sini kami berapa modulnya? Bebas. Semua mau satu-satu? Ya semuanya dulu. Yang penting kita sudah punya arsip gitu Pak. Mungkin kalau kita ditarget untuk semuanya ya sebaiknya itu kalau ada ya semuanya. Tapi kalau misalkan belum ya sepunyanya Bapak Ibu. Yang punya banyak ya dikirim saja. Biar nanti kita itu punya arsip paling tidak semua mapel itu ada kayak gitu. Jadi misalkan IPA ada, PPKN ada, sosiologi ada gitu. Kemudian mungkin juga nanti kami juga akan membantu kalau ada arsip di laptop saya, nanti juga akan saya unggah di situ. Nah nanti link drive-nya akan saya share ke Bapak Ibu ya. Untuk link drive-nya untuk mengunggah di situ. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata mapel saya sudah ada. Nah nanti akan saya
beri nama. Nah mungkin sesuai dengan pembagian tugas itu untuk mapel-mapelnya ada belum ya di pembagian tugas? Nah itu mungkin mapelnya sesuai dengan yang di pembagian tugas itu. Jadi kalau yang mapel IPA ya monggo mengirimkan IPA, yang bahasa Indonesia mengirimkan bahasa Indonesia, yang PPKN mengirimkan PPKN. Terutama yang modul ajar nggih Bapak Ibu dan silabus. Kalau misalkan kesulitan download aja Bapak Ibu, jadi download aja di belajar ID atau apa itu. Nah nanti terus diganti namanya kayak gitu. Dan saya yakin juga itu dinas nggak akan ngecek secara detail. Yang penting di situ tuh ada identitasnya, kemudian ada tutor si A si B gitu. Nah kemungkinan juga itu nanti akan digunakan untuk fasilitasi juga nggak tahu. Tapi yang jelas semuanya disuruh mengirimkan kayak gitu. Itu terkait dengan perangkat pembelajaran. Kalau untuk yang bahan ajar itu nanti akan saya usahakan Bapak Ibu. Kalau untuk bahan ajar saya sudah punya arsipnya, jadi tidak perlu mengirimkan untuk bahan ajar yang terutama yaitu tadi RPP, modul, silabus, ATP itu karena kan setiap mapel berbeda-beda ya. Atau ini aja download biasanya sudah ada di internet itu. Nanti tinggal diedit saja. Nah, itu untuk terkait dengan informasi terkait pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu untuk di bulan Januari ini, bulan Januari kita sudah ditagih untuk ditagih sama dinas untuk mengirimkan daftar peserta ASPD, yaitu untuk paket A dan juga paket B untuk mendata, dan itu paling lambat itu awal Februari. Jadi nanti awal Februari itu nanti akan ada pengecekan DNT, daftar peserta calon ujian, dan juga daftar peserta ASPD. Nah kalau misalkan nanti saya belum mencermati untuk usia, karena kalau untuk ASPD ini usianya dibatasi yang kurang dari 15 tahun untuk SMP. Kalau yang itu SD ya, SD ya, SD itu kurang dari SD itu Pak. Yang SMP atau 15 tuh? Oh 18. Ya kurang dari 15 tahun itu untuk SD, dan SMP itu seusia yang penting masih bisa masuk SMA. Nah setahu saya 15 juga Pak SMP itu. Nah itu kemudian seandainya nanti daftar siswanya itu lolos semua di usia, maka nanti untuk peserta ASPD itu yang paket B itu ada 81. Kemudian yang paket A itu ada 30 siswa. Kayak gitu. Jadi nanti untuk ASPD ini nanti juga persiapan untuk terkait dengan laptop atau komputer, karena untuk ASPD itu harus menggunakan PC, tidak bisa menggunakan Chromebook. Jadi kemungkinan nanti di sini akan melaksanakan ASPD itu 3 sesi Pak. Untuk 3 sesi itu untuk yang paket B. Kalau untuk yang paket A 1 bisa. Kalau mandiri 2. Kecuali kalau nanti ditumpangi mandiri jadi ya tetap 2 sesi. Tapi kalau untuk ASPD paket B terutama nggih, itu nanti mohon nanti kalau seandainya kita ditumpangi dari TKBM mandiri, karena jumlah siswa kita sudah banyak dan kita sudah 3 sesi. Nah itu gimana nanti solusinya sama dinas. Mungkin nanti ada per sesinya ada maksimal berapa itu perlu ditanyakan Pak. Karena nanti kalau misalkan per sesinya bisa 20 ya, atau boleh 30 atau boleh 40 kayak gitu. Karena terkait dengan server. Karena ASPD itu semi online kayak gitu. Nah kemudian itu untuk terkait data peserta ujian. Jadi tahun ini nanti peserta ujian kita lumayan banyak. Yang paket C itu ada 45, paket B 81, paket A 30. Dan nanti ada di semester 2 ini memang banyak gawe ya Bapak Ibu. Nanti ada ASPD, ada ujian sekolah, ada UK, uji kesetaraan. Nah kalau uji kesetaraan itu nanti kita yang akan banyak hari itu nanti, karena uji kesetaraan itu hanya bisa dilaksanakan 2 sesi.
Nah, jadi kemungkinan nanti bisa 1 minggu baru selesai untuk pelaksanaan UKA. Bapak Ibu monggo ini maksinya Ya monggo disambi aja nggak apa-apa. Bapak Ibu monggo disambi dahar. Kemudian untuk Bapak Ibu ini juga saya sebagai operator saya sebenarnya punya unek-unek terkait dengan siswa baru. Jadi Bapak Ibu kemarin di hari terakhir di tanggal 31 Desember itu kita ada pindahan siswa dan itu adalah kelas 9. Nah di hari itu juga dan itu sudah siang itu dari pihak pindahan itu dengan sangat memaksa sekali untuk bisa masuk ke sini kayak gitu dan itu sampai yang mendaftar itu sampai berhubungan langsung dengan dinas. Nah Bapak Ibu kami kemarin sudah untuk berusaha untuk menarik data, namun karena di akhir-akhir di malam tanggal 1 itu, ya Bapak Ibu, itu malam tahun baru saya tidak tahun baruan Bapak Ibu. Jadi saya memperjuangkan 1 anak itu karena itu dari dinas, jadi saya juga tidak berani menolak. Kami juga lembaga, Pak Komar juga tidak bisa menolak. Jadi kami tetap usahakan. Namun di detik-detik terakhir sampai jam 00 itu saya tidak berhasil sinkron. Saya hanya berhasil menarik data. Jadi saya tidak tahu itu nanti bisa masuk ujian atau tidak. Jadi kalau misalkan nanti itu bisa masuk ujian, berarti nanti jumlah siswa paket B ada 82. Tapi nek misalkan itu nanti tidak bisa, ya nggak tahu itu nanti. Jadi saya kalau selama belum ada DET kita belum bisa tahu ya Pak ya. Amin. Tapi memang kemarin kalau yang mendaftar itu yakin bisa gitu sih Pak. Ya nggak tahu, mudah-mudahan aja bisa itu. Itu untuk terkait data dapodik nih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di semester 2 ini nanti kita juga akan mengeluarkan rapot kan pasti ya untuk semester 2 kenaikan. Nah monggo mumpung ini ketemu mungkin disepakati saja apakah kita akan melaksanakan asesmennya seperti semester 1 di akhir saja atau gimana Pak? Ya, paling aman mungkin ya. Sama ya. Karena waktunya sangat di semester 2 ini sangat sedikit untuk waktunya, jadi mungkin nanti akan melaksanakan asesmen seperti yang kemarin. Jadi nanti yang lainnya adalah harian gitu nggih. Nah nanti di bulan kalau Juni, sekitar bulan Juni itu gitu. Nah mungkin juga mulai sekarang bisa dibentuk untuk panitia ya Pak ya, panitia untuk ujian, nanti praktor teknisi dan sebagainya, karena terkait dengan sudah akan dimulainya pendataan kayak gitu. Itu terus kemudian apalagi ya Pak, saya lupa. Jumlah seluruh siswa. Oke, kalau untuk jumlah seluruh siswa itu kayaknya sudah saya share. Kayaknya 400 lebih Pak, 400 berapa gitu. Harus memperhatikan laporan. Iya, ya pokoknya. Cek ya. Iya, itu. Kemudian untuk kayaknya kalau untuk saat ini itu siswa paket B itu usia sekolah semua, karena hampir dari pondok Pak untuk yang paket B itu. Dari pondok yang banyak itu dari Insan Utama, kemudian ada juga dari Wantu, ada dari Sajadah, ada dari Madinah. Jadi insya Allah untuk datanya insya Allah valid untuk yang paket B dan A. Tapi yang belum valid itu yang paket C, tetap belum valid Pak. Dari 45 itu ada anak yang tidak aktif. Maksudnya kadang di WA itu balesin gitu, tapi maksudnya nggak datang gitu Pak. Ujian asesmen itu nggak datang. Kemudian informasi untuk Bapak Ibu juga semua, ini kita sudah masuki semester 2. Jadi Bapak Ibu seandainya nanti ada siswa yang mau daftar di sini kelas akhir itu mohon maaf kelas akhir sudah ditutup seperti itu. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menerima kelas akhir. Tapi kalau untuk dia mau diturun kelas bisa. Jadi misalkan harusnya sekarang kelas 9 dia mau kelas 8 itu nggak apa-apa. Karena kemarin ada juga Pak 2 siswa yang WA saya itu mau daftar kelas akhir, terus saya bilang sudah nggak bisa ya, kalau
mau langsung kelas akhir ya syarat-syaratnya lengkap, daftarnya tahun depan, tahun ajaran baru kayak gitu. Tapi kalau daftarnya sekarang nanti masuknya di kelas bawahnya kayak gitu. Nah mungkin itu saja sih Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon kerjasamanya nanti segera mengirimkan perencanaan pembelajaran nggih. Siap nggih Bu Dwi, Bu Linda, Bu Yuni, perangkat ajar. Oke. Nanti akan saya kirim draftnya. Jadi monggo boleh diunggah sendiri di draft itu atau mau dikirimkan ke WA saya. Dan nanti juga saya akan membantu beberapa mapel nanti Bapak Ibu. Jadi nanti yang ada di laptop saya akan saya unggah juga di situ. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memantau juga. Oh mapelku sudah ada beberapa. Nah nanti tinggal nambahin kayak gitu. Jadi dicek saja kayak gitu. Kemudian kalau untuk ini mungkin ada beberapa mapel yang perlu bantuan juga nggih Pak. Seperti kayak bahasa Jawa dan lain-lain itu. Monggo nanti yang di SMP Bapak Ibu di sini nggak ada yang ngajar SMA aja. Pak. Temennya Pak Jen banyak. Kita kan kebetulan di sini banyaknya SMP gitu ya Pak. Jadi kalau untuk administrasi kan pasti kalau yang pakai C itu kan bikin baru gitu. Ya, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin masih ada yang lupa nanti akan saya sampaikan di grup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ajar bahasa Jawa. Matur nuwun Bu Sami yang sangat luar biasa. PKBM ini kalau nggak ada Bu Sami, saya selaku kepala sangat-sangat kerepotan. Alhamdulillah beliau masih sangat energik sesuai dengan moto yang ditempel itu, berkarya berbakti peduli. Itu nasional ya Bapak. Insan PKBM harus tahu itu. Ada moto atau yel-yel PKBM itu nasional itu. Tuh masih saya tempel, berkarya berbakti peduli. Tapi kalau dengan non PKBM ya jangan kayak Pak Yan, pedulinya terlalu tinggi itu. Ya 516 nih. Pedulinya tinggi sekali. Saya tambahkan ini memang dilematis. Ibu namanya Bu Heni itu kepala sekolah MTS Karangnongko. Tanggal 30 ke sini. Guru PK, wali kelas, bu kepala ketemu langsung. Saya nggak bisa berkutik karena ini sudah akhirnya saya menunjukkan ini yang bisa menyelesaikan tingkat tinggi. Ya saya tunjukkan langsung ketemu Bu kasih ke kurikulum. Betul, beliau pindah ke dinas itu karena saking pedulinya dengan anak didik. Walaupun beliau sendiri cerita itu oleh teman-teman guru. Karena apa? Anak itu kebetulan rumahnya itu 3 rumah dari dia. Orang tuanya waktu-waktu titip, pokoknya titip jenengan anakku itu. Dia bingung. Dia korban ini kelitih Pak. Jadi pelaku kelitih mungkin posisi akhir itu laporan dari orang tua bebas tanggal 20 Desember. Tapi ternyata molor. Ini anaknya ada di lapas Pak itu. Ini ciri khas di non formal yang belum tahu. Ini non formal itu mengatasi anak yang kena masalah di lapas. Jadi antaranya itu. Akhirnya beliau langsung ke dinas ketemu dan tanggal tadi Bu Semi menyampaikan jam 00 akhirnya tutup aplikasinya. Tapi tanggal 3, tanggal 1 kan libur. Tanggal 2 hari Minggu Pak ya. Tanggal 3 saya di WA Bu kasih Pak Omar yang pindahnya ini sinkron ya. Waduh saya nggak tahu Bu ya. Tadi saya cek sinkron itu. Sinkron tapi nggak 100%, tapi memang anaknya masuk. Ya intinya kata beliau itu kelihatannya bisa masuk. Kalau saya nyampaikannya alhamdulillah kalau bisa berarti kita bisa menolong anak ini. Ya terlepas dari itu saya selaku kepala lembaga siap untuk dititipi, tapi untuk ngurus itu petugas saya sudah maksimal untuk mengurus dan bahkan tanggal 31 jam 00 masih di depan komputer dan sampai akhirnya aplikasi tutup sudah.
semoga yang diurus itu masuk ke DMT ya, sehingga peserta ikutan ini 82. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu mungkin yang mau mengisi lain-lain ini, monggo. Kalau tidak ada ya nanti saya tutup soalnya. Tapi ada Bapak Ibu yang punya urusan dengan yang lain di luar PKBM. Oh iya, informasi terakhir, kemarin kita masuk jam hari pertama semester 2, yang masuk 2 orang ya. Yang ngajar Pak Suramanto dan Bu Irianti. Tapi Bu Dwi kemarin datang juga. Nanti tetap kita masuk, monggo. Mudah-mudahan ada yang peduli ngajar, walaupun itu hanya 2 atau 1 orang. Nanti ada tambahan? Oke, Pak Yan, juga. Di PKBM Widya Usaha itu saya dengar dari Pak siapa ya? Tikno itu biasa menghubungkan ke Dignas untuk masalah sarana. Acaranya gimana saya belum banyak nanya. Tapi yang dia sedang kerjakan itu kaitannya dengan bantuan dari Dignas. Nah, mungkin apakah memungkinkan dari sini mirip teknisnya bagaimana. Yang kedua, yang selama ini yang kita tahu bantuan apa namanya saya nggak tahu tuh untuk sarana dan sarana dan prasarana kita. Itu apakah itu memang masih, dan kalau masih itu yang sedang dikerjakan itu apa, dan kalau seandainya sudah tidak mengerjakan seperti musola mungkin selesai dan sebagainya, apa yang misalnya kita pernah dapat bantuan itu arahnya untuk yang mana begitu, karena kita juga kan banyak membangun gitu ya. Kaitannya tadi Pak, channel untuk sarana itu apakah seperti juga bisa Widya. Yang kedua, apakah kita masih membangun atau sudah selesai dari yang bantuan yang sering kita dengar dari Pak Komar. Makasih sementara itu. Oke, Widya Usaha ini Pak Ngadino Pak. Oh, Pak Ngadino ya. Pak Ngadino, tanah izinnya sudah beres sampai gubernur itu. Kita saya tanyakan ke Pak Bambang urusan Sarpras. Saya itu membidik rehab gedung atau mungkin MCK baru ya. Tapi beliau menyampaikan izin tanah diurus dulu. Karena sebenarnya PKBM kita diirikan oleh PKBM lain. Kita ini kalau diurus dapat bantuan berturut-turut ya. Mulai dari komputer duduk 7 unit itu, kemudian Chromebook dengan mungkin ada proyektornya, ada printernya. Kemudian tahun berikutnya dapat gedung, hanya PKBM Widya Usaha Pak. Dan terakhir tahun kemarin saya belum buat proposal, dikasih kursi Pak, sehingga buat proposalnya belakangan. Dan belum lama ini saya diundang ke dinas karena harus menandatangani hibah yang mungkin kurang. Itu diantaranya. Jadi kita ini sebenarnya PKBM yang dibantu cukup banyak dan diirikan dengan PKBM lain. Apalagi kalau izin tanah sampai gubernur sudah turun, barangkali saya bisa mendapatkan bantuan lainnya. Nanti dalam waktu dekat saya diundang oleh Pak Bambang Sarana Prasarana. Karena pada waktu kemarin saya diundang turun ini, beliau tanya, Pak, ketua PKBM, ketua forumnya siapa sekarang? Oh Pak, saya sendiri. Oh dalam waktu dekat saya undang Pak, akan sosialisasi tentang Sarpras untuk tahun 2026 Pak. 2016 sekarang di kalau model pemerintah ya gitu. Barangkali itu mungkin berupa pada waktu bulan November itu sudah ngomong antara Chromebook atau laptop. Saya mengatakan beberapa teman baiknya laptop karena laptop bisa untuk ngetik ya. Kalau Chromebook nggak bisa. Mungkin kita akan dapat bantuan laptop siapa tahu ya. Karena saya sebenarnya sudah menyampaikan semua PKBM akan dapat bantuan laptop yang kerjasama dengan anggota dewan. Maksimal 2. Saya ngajukan 2 Pak. Karena maksimal 2. Tapi sampai saat ini belum. Nah, permasalahannya jadi apa enggak. Nah, ini anggota dewan kan sudah selesai ya. Hanya dilantiknya atau belum, nggak tahu. Kadang-kadang
ya anggota dewan itu memberi yang empuk, tapi kenyataannya kadang-kadang tidak jadi. Tapi yang berupa sarana di desa itu kelihatannya ada. Tempat saya di aspal itu katanya hanya berapa, ya nggak ada 1 kilo sih, tapi di aspal bagus. Itu terkait dengan sarana Pak. Insya Allah untuk bantuan BUP ini belum lama ini RAKS kita ditolak karena tadinya untuk tutor itu sampai 30%, ternyata nggak boleh, harus diturunkan. Saya nggak tahu karena ini yang ngurus bendara, itu uang-uang yang BUP itu kan ada untuk tutor. Maka perlu diketahui bahwa untuk lain-lainnya nggak boleh, tapi kebetulan untuk alat boleh, mumpung boleh ya sudah beli alat aja. Nanti kalau kita ditinjau gampang nih lo alatnya. Terus sampaikan belum lama ini saya ketemu orang pusat, saya diundang di PKB Sejahtera di kota, ada data orang pusat menyampaikan bahwa di Bantul berarti bulan kemarin, bulan Desember, dari direktorat turun langsung, ternyata ada beberapa temuan, diantaranya yang ketemu itu ada beberapa PKBM yang siswanya ditanyakan datanya tidak ada, atau belum bisa menunjukkan, karena diberi waktu juga sangat terbatas. Kalau kita diberi waktu 5 jam saja untuk mencari data kan nggak bisa. Apa datanya? Sekarang tolong ini data siswa kita yang masuk Dapodik nanti dijilid Bu, karena walau bagaimana nanti yang kepalanya atau ketuanya yang diwilayah juga. 1 KK, 2 akte lahir, 3 ijazah di bawahnya, kemudian data-data yang mendukung. Karena di PKBM betul ada yang harus mengembalikan uang ke kas negara sampai 60 juta, karena ada 30 siswa dicari datanya, yaitu KK, ijazah terakhir atau bawahnya, akte, tidak bisa menunjukkan dalam waktu yang mungkin kurang lama waktu. Mungkin kalau sampai 30 siswa diberi waktu mungkin seminggu mungkin ya. Tapi kalau hanya jam itu kan ya susah. Maka ini yang sudah masuk Dapodik, ini tolong Bu Dapodik ini kita kumpulkan, siapa tahu nanti masuk ke Sleman di bulan ini dari direktorat. Tentunya kita juga jadi sasaran karena PKBM kita termasuk PKBM yang tua dan desanya termasuk yang banyak, terbanyak kedua setelah Yaumi. Untuk itu data tadi, ijazah di bawahnya, kemudian akte KK itu ya, penting sekali itu. Kemudian belangko pendaftaran. Ini yang terakhir saya dibel oleh PKB Mandiri ya, ini termasuk PKB Mandiri. Ada siswa kita diterima atau sekolah di sana. Atas nama siapa saya cari, yang ijazahnya nggak ada, nggak ketemu. Saya ada arsip di sini, saya fotokopi. Karena diminta, yaitu dia mengatakan dimintai data dari direktorat. Ternyata ada salah satu siswa sini SMP atau paket B sekarang sekolah di PKB Mandiri. Tentunya ijazah kan sudah diambil ya. Alhamdulillah saya ketemu di sini ada arsipnya. Ini pentingnya arsip ya, sehingga saya potret, saya kopi sudah menolong PKBM Mandiri yang memang ditanyakan data itu. Untuk itu tidak untuk kemungkinan karena kita memang kerjanya serabutan juga, mohon penertiban. Tentunya ada Mbak Diah nih, Mbak Diah. Kita coba kalau frekuensi masuk ditingkatkan bisa, tidak hanya pas rapat atau pas kegiatan. Kita sudah mulai semester 2 itu masuk, berarti dengan kalau bisa Jumat 1 minggu atau mungkin Jumatnya atau Sabtu minggunya itu, tapi ada di sini kita menertibkan buku induk. Kemudian ya data-data itu tadi tuh loh. Kakating Clara ya di meja Bapak itu kan ya juga banyak itu. Atau mungkin saya juga sedang lari karena saya harus ngurus ini, ada tamu dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu Bagi Pak. Monggo. Mungkin untuk bulan depan kalau bisa ada yang ditugasi oleh Pak Komar sebagai kepala
untuk mengabsen atau istilahnya mendata setiap bulan itu si A atau Pak B atau Bu B itu mengajar berapa kali, karena mungkin Bu Dwi mungkin kan sibuk gitu ya. Sebaiknya mungkin kalau bisa siapa begitu. Itu artinya hanya untuk Presensi. ya, enggak ya, selain presensi yang ditandatangani kan juga mungkin bisa lupa. Jadi ada yang ditugasi oleh Pak Kepala, siapa monggo yang menanyakan, Pak Madi bulan ini mengajar berapa kali misalnya. Yang kedua, tidak hanya mengajar berapa kali, tetapi pernah datang nggak yang muridnya tidak datang. Soal nanti akan dikasih atau tidak, yang penting ada datanya. Maksud saya biar lebih apa ya, lebih lengkap gitu. Sehingga kita juga memberi infonya juga enak gitu. Oh ya, saya datang 3 kali dan mengajar, dan yang keempat atau yang satu itu saya datang tapi ditunggu muridnya nggak datang misalnya. Jadi ada 2 hal untuk masalah tutor yang sifatnya part timer lah gitu ya. Bulan ini Pak Madi misalnya datang berapa kali, dan pernah nggak datang yang muridnya tidak datang. Soal yang tidak datang muridnya itu mau dikasih atau tidak, yang penting ada datanya. Yang kedua, yang terakhir kita mendapatkan memang 20.000 ya per bulan. Apakah masih sama atau enggak, mungkin perlu ada penjelasan. Kalau penjelasannya dalam pengertian mungkin karena keterbatasan dan sebagainya. Yang penting mungkin ada penjelasan saja. Kemudian yang belum aktif atau kurang aktif juga mungkin siapa yang apa ada konsekuensinya begitu. Jadi kaitannya mungkin ini dengan tutor. Biar kadang-kadang kan, wah saya sudah tercatat belum ya, ternyata berapa kali. Cuma gitu aja. Soal rupiah itu kan hal yang dikaitkan dengan anggaran mungkin begitu ya, atau dikaitkan dengan keterbatasan. Yang penting ada penjelasannya saja, biar kita itu seperti yang dikatakan Pak Komar, lebih baik hari ini daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Ya, baik, saya tanggapi nanti dilengkapi Bu Dwi. Ya. Tadi saya ralat bukan 20.000 per bulan, itu per datang. 2.000 per datang maksud saya. Per datang itu Bukan- dikasih 20.000. Kadang-kadang kita menerima dari Bu ini nggak pernah, saya kan nggak pernah memocok yang di topo ya. Karena kita emang tujuan utama saya sini mengibadah ya. Padahal itu ada mungkin catatan dari Bu Dwi. Oh ini jadi mulang nih muridnya Rawono. Itu kalau nggak salah saya pernah gimana Pak? Ya kasih 10.000. Datang kalau nggak ada murid kan nggak mulang nih. Iya. Itu dikasih. Tapi kalau pas pembagian itu kita kan nggak pernah moco itu. Kemudian ya nanti tambahin ya Bu Dwi. Ingat Bapak Ibu tadi sudah saya awali dari pembukaan tadi. Orang yang didanai oleh BOP itu tutor-tutor yang istilahnya induk itu gimana, tidak ngajar di formal, yang ngajar nang PKBM toh itu loh. Alhamdulillah Pak Ian ini sudah mulai masuk Pak induk. Ya. Nah itu nanti kita mensubsidi, membiayai para tutor yang memang ngajar. Jadi Atau bukan non-induk, dikelompokkan sih toh, dikelompokkan. Iya. Terus baru nanti di berapa orang yang ada. Iya, selama ini mungkin tidak langsung saya sampaikan karena 6 orang harus menanggung Iya. kan kita tutornya 18 sampai 20. Itu ditanggung oleh 6 orang. Ya kalau langsung saya flurkan sengaja, ada mungkin salah satu orang iso, ini duitku. Saya nggak sampai ke situ, ini kebijakan kepala itu. Nah, makanya kita datang gini bisa, alhamdulillah ada makan. Ada mungkin biasanya Bu Bendera tanya ada transport Mbak, ada nggak uangnya? Kalau ada bagus. Prinsip saya menyenangkan orang kan ya baik ya. Termasuk tadi yayasan kan nggak punya duit ya. Yayasan memang masih dibiayai oleh lembaga PKBM. Untuk lebih jelasnya Ibu Bendera akan menyampaikan ini tax relivernya ini ya. Ya. Dan uang yang tutornya saya tambahkan ya, ada sama sekali tutor 100 meter nggak datang itu. Lah kan dolim itu. Anak harus diuji. Tapi iya itu. Ini uangnya mau misalnya itu kan ya saya ratakan jadi. Tapi ini kan ada yang tanya ya sampaikan. Ada ya.
Maka walaupun sudah dijadwal, maka saya tadi selalu menyampaikan tadi hadis itu ya. Ya marilah semester 2 ini ada kewajiban ya. Saya punya jadwal ya. Kemudian minimal buka grup ya. Di grup kita apa tau ya? Jumat 1 minggu punya kewajiban yang PKBM. Aku di nopo tau ya. Ya walaupun hujan datang, kita kewajiban. Walaupun nggak ada muridnya, tapi kan sudah dihitung. Putri, lagi Putri, nambahin Putri. Ya, terima kasih Pak. Ini maaf untuk kehadiran tutor. Itu kan biasanya hari Jumat Sabtu Minggu. Saya biasanya usahakan datang. Kalau nggak datang itu saya tanya sama Mas Umar, Pak, hari ini yang mengajar siapa gitu. Tapi absen. Iya. Terus kemudian maaf mungkin kalau di sini honor kehadiran mengajar ini di sini sebenarnya saya sudah tulis di sini tanggal kehadirannya berapa itu sudah ada semua gitu. Mungkin ini saya mengajarnya tanggal berapa di sini semua sudah ada. Jadi mungkin kalau tanda tangan maupun diperiksa yang lainnya sudah. Kemudian juga untuk gapok maaf ya mungkin hanya sedikit, hanya 50.000, tapi ini hadir nggak hadir dikasih 50.000 kecuali Bapak Komat karena memang Bapak ketua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya mau dikasih apa juga. Teman-teman, ya sebentar. Ini saya tambahkan nanti tolong. Tadi saya sudah mendaulat Bu Dia. Paling tidak dalam 3 hari itu syukur kalau Jumat 1 minggu bisa hadir. Kalau enggak ya mungkin minggunya atau Sabtunya atau Jumatnya. Tapi ya tidak seperti kalau biasanya kita pas rapat hadir ya. Kita berarti kalau saya biasanya 2:30 harus sampai sini karena kita tanggung jawab, terutama saya buka layanan nantinya, sehingga saya sering dari pagi. Kemudian kesepakatan juga itu bagi siswa tutor yang tidak aktif diundang neng grup ya ora komen, diundang Zoom ya enggak datang, pagi rapat kayak gini, itu tetap dibagi bagian tapi ditahan ya. Ditahan nanti dikumpul setelah kumpul ya untuk kesejahteraan kita bareng-bareng masuk ke ya PKBM. Itu endingnya nanti biasanya pada bulan Ramadan itu kan dapat parsel tuh dari mana itu parsel itu uangnya sopo gitu loh. Alhamdulillah kemarin saya tidak dari lembaga sudah bisa memberi parsel ke kalau nggak salah yayasan kasih Pak ya yayasan ya itu kan uang kita itu halal insya Allah. Karena sebenarnya Bapak Ibu nggak hadir, kok dikasih duit kok mau itu ya juga tanya-tanya loh itu. Maka saya sendiri ya, mari kita untuk ngeresi bondo kita, ya kita peduli dengan PKBM. Nah orang mau nemu murid ya apa-apa, tapi kan sudah hadir, aku coba kita hadir. Ternyata malah dihargai, hadir tapi tidak ada muridnya, dihargai berapa tadi itu? 10.000 atau berapa? Tapi ya kita bukan harganya rupiahnya, tapi memang kewajiban. Apalagi kalau tujuannya mungkin ibadah, refreshing, ya kadang-kadang kita ada kegiatan, maka saya menyampaikan mari kita tingkatkan kinerja kita khususnya di bulan Desember atau mungkin semester 2 ini. Bu Ir tambahkan Bu Ir untuk kemajuan PKBM, monggo. Bapak Ibu monggo le rapat nggih. Kami pribadi Pak Permen ada acara ini. Saya pengen ngikutin semua tapi kok molor-molor, cekat-cekat kita belum ini juga loh jam satu. Iya, saya sekarang sudah loh. Monggo jangan ini udah nambah-nambah ya. Udah nanggung tinggal yang enggak urgent jangan. Setelah itu kita ada acara. Jadi kita rugi mulai tapi mundur. 1 jam. Tapi ini karena nanggung sekalian aja diselesaikan. Oke. Yang punya kepentingan bisa undur diri. Ya, tapi nanti informasi karena itu untuk kemajuan PKBM saya sampaikan. Grupnya mungkin diaktifkan. Gitu ya. Moga Bu Ir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini yang akan saya sampaikan sebenarnya semua tadi sudah tertuangkan dan pembicaraan kita tadi ini. Hanya satu yang mungkin saya mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian dan juga diri saya sendiri juga,
kalau misalnya kita memang sadar ingin mengadakan suatu peningkatan kemajuan di satu lembaga, itu memang dibarengi dengan niatan semua dan perlu adanya gerakan. Gerakan itu niatan yang betul-betul niat untuk berubah. Nah, dalam hal ini adalah saya mengamati, kalau saya bandingkan dengan KBM yang lain, itu di lembaga kita segala sesuatunya sudah bisa dikatakan maju, ya. Nampak jelas dari sisi fisik, keadaan sekitar dan sebagainya. Namun satu hal yang sangat kurang sangat disayangkan sekali adalah proses pembelajaran yang perlu kita bersama-sama kita ubah, bagaimana menciptakan suatu kegiatan pembelajaran itu bisa nampak betul-betul terlaksana. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu tutor kehadiran dan sebagainya, kalau misalnya sudah dijadwal atau dalam jadwal dan sebagainya, kalau itu diperhatikan dan juga kita memotivasi siswa agar siswa itu juga hadir. Nah kita hadir tapi siswanya tidak ada kan juga percuma juga. Itu satu. Kemudian yang kedua kalinya, tadi Bapak Kepala sudah mengatakan bahwa kita punya tenaga administrasi TU. Kalau saya bisa usul, TU itu bisa diharapkan hadir itu di saat hari pembelajaran. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di situ peran TU itu akan bisa mengcover beberapa administrasi yang terkait dengan proses pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan administrasi yang ada di suatu lembaga. Contoh misalnya kehadiran tutor itu ada presensinya, hadir, datang, dan tanda tangan. Tidak ada siswa pun itu bukan salah tutor yang hadir, ya. Tidak ada yang mengajar tutornya, siswanya tidak ada, tapi yang kehadiran sudah ada. Nah mungkin sudah sesuai jadwal dan itu bisa realisasikan dalam bentuk presensi. Nah kemudian juga kalau perlu presensi siswa, ditekankan juga pada siswa bahwa kehadiran itu presensinya harus ada dan ditekankan pada siswa juga istilahnya ngumeden-ngumeden. Nek kowe dalam sekian persen tidak ada kehadiran nanti tidak bisa ikut ujian dan sebagainya. Itu mungkin bisa mengikat siswa untuk bisa hadir sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar itu nampak sekali hidup dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, ya. Teman-teman akan saya tindak lanjuti terkait presensi tutor dan presensi siswa. Saya skor dulu, nanti dilanjut. Sekarang sholat dulu atau isoma. Dipersilakan. Hanya saya nambahin matur Bapak Ibu mungkin. Monggo atau marilah. Baik dan tidak itu pokoknya kembali dari kita. Kalau kita sebagai orang tua, anak itu mau soleh. Kalau orang tuanya nggak soleh, sampai kapanpun tidak akan mungkin anak kita soleh. Kalau bapak ibunya tidak soleh. Betulkah Bapak Ibu? Ya. Kita ngejar anakku kudu soleh, nek bapak ora soleh, ora mungkin. Kembali ke kita dulu. Maka kembali seperti yang dikatakan Bu Ibu. Tadi mari seperti apa kita koreksi dulu kita. Kalau kita ngajarnya tertib, insya Allah nanti murid-murid itu datang akan tertib. Tapi kalau sudah anak sekali dua kali dibuat kecewa, mangkat neng sekolah gurune ra ono, sesuk ra mangkat. Karena gurune ra ono kok misalnya mau pembelajaran jadwalnya Pak Joko ra ono, ngapain besok wegah. Jadi semuanya itu kembali ke kita, Bapak Ibu mungkin gitu. Kita mau tertib kalau kita dulu yang tertib. Apapun sembarang apapun ngaten menika. Nyun pangapunten di saya matur. Mohon maaf ini. Bisa dilanjut ya? Ya, kalau saya pamit ke Bapak Ibu. Ya, kalau ada bisa dilanjut. Ya, karena salah makan. Kalau saya dirasa cukup ya Pak. Iya, matur kehadirannya. Cuman belum loh Pak. Belum itu kalau dengan tidak. Anjir. Iya. Belum itu besok Pak. Insyaallah. Insyaallah. Tahun depan. Baru memperkuat back. Monggo Bapak Ibu ibadah sholat.
Mbak, dia itu kan nggak mengajar, jadi kan bisa berangkat dia. Nah itu sudah saya sampaikan ke Pak Tris itu. Tapi dalam jadi konkret ya, peningkatan itu segala lini sebetulnya, dia tanya tutor semuanya. Realisinya dimulai dari manajemen, kemudian research macam-macam. Kalau perlu keuangan, anak keuangan kecil kita